Kali ini saya akan upload sebuah video yang mudah-mudahan bermanfaat. Kali ini masih di kamar mandi. Ini adalah WC jongkok di rumah saya, salah satunya. Ini kendalanya pengisian airnya lama. Setelah dipakai gini, dia akan menyiram. Lalu untuk ngisi kembali butuh waktu yang cukup lama. Awal-awalnya dulu sih normal, ini setelah hampir 3 tahun sekarang timbul masalah seperti itu. Mungkin pelampungnya sudah kotor atau gimana. Nah, nanti kita akan memodifikasi supaya ketika kita pakai untuk flushing atau membilas, dia akan terisi kembali dengan sangat cepat sehingga nyaman buat kita. Oke, langsung saja kita mulai. Oke, sekarang saya akan buka covernya. Nah, ini kebetulan tadi airnya sudah saya bilas. Jadi seperti ini ya, ini tombol untuk flushing atau membilas air kecil, air besar. Ini untuk limpasan. Nah, kran ini yang untuk pengisian. Ini karena sudah lebih dari 2,5 tahun, mungkin 3 tahunan, ini sudah kotor mungkin. Jadi kalau kita bersihkan sih bisa aja, cuman biasanya pengisiannya masih lama. Dan yang terjadi seperti ini nanti akan saya modif sehingga pengisiannya jadi cepat gitu. Mudah-mudahan berhasil ya. Jadi caranya ini kita kosongkan dulu, kita pasang pakai ini. Setelah itu di bawah sini ada keran. Ini kita tutup dulu. Kita tutup. Setelah itu ini kita buka. Sebentar saya ambil alatnya. Oh iya, sini sebentar. Ini alat-alat yang saya pakai. Tang, kemudian kunci Inggris, obengin, sikat untuk membersihkan aja, tang kecil, tang bebek, ini potongan pipa, ini spidol untuk nandai, seal stick, sama sebuah pelampung otomatis. Ini merek Autovalve ya, produknya ini di toko online banyak. Ini saya pakai kunci Inggris. Di sini setelah kita tutup, ini kita buka pakai kunci Inggris awalan aja. Oke, ini sudah kita buka. Setelah itu di sini ada, ini kita buka juga kuncinya. Oke, ini kuncinya saya taruh sini dulu. Lalu kita keluarkan. Nah, ini kita lepas ya. Ini nanti akan kita bongkar, kita modif. Kita cari tempat yang nyaman. Ini akan kita buka. Ini dratnya panjang ya, kalau kita pakai kening yang biasa kan pendek itu tidak nyampe. Jadi ini tetap kita gunakan. Ini akan kita bongkar saja. Caranya seperti ini. Ini tutupnya kita congkel saja. Seperti ini ya. Setelah itu ini pelampungnya kita lepas pinnya. Kita lepas. Setelah itu di sini ada ininya ya. Ini kita putar pakai ini. Kita putar terus kita tarik. Nah, seperti ini lepas. Ini kita tidak pakai. Kita keluarkan saja isinya. Kemudian ini juga ada komponennya.
kita nggak butuh, kita keluarkan saja. Nah, ini sudah lubang, ini kita tidak butuh, kita keluarkan saja. Ini ada locknya buat ngatur panjang ini ya. Nah, kalau ya posisi seperti ini dia ngunci, kita geser ke kiri lalu kita tarik. Oh, ini keluarnya ke sana ya, jadi ini saya dorong ke sana sampai lepas. Karena di sini ada pengganjalnya, ini kita lepas dulu. Karet kecil buat rapat supaya airnya nggak keluar. Nanti kita pasang lagi. Ini seperti ini kita dorong aja keluar. Oke, ini nggak kita pakai ini aja. Nah, ini nanti kalau kita sambung dengan paralon biasa kesulitan, jadi kita manfaatkan seperti ini aja. Jadi ini cuma nanti ini double ya pipanya, yang tengah kecil itu langsung dari bawah sini, kemudian yang di antara dua pipa ini ada celah, ini ternyata ini ada lubangnya. Nanti ini kita tutup saja, bisa pakai silikon red atau pakai lem besi atau pakai lem lilin, terserah mau pakai yang mana. Nah, saya di rumah kayaknya ada lem lilin, mungkin saya pakai lem lilin aja. Tapi paling mudah ya pakai ini silikon red. Ternyata. Ini saya keringkan dulu. Nanti biar saat dipakai lem lilin itu bisa nempel. Lem tembak maksudnya ya, lem lilin. Kemudian kita pakai kening sama potongan pipa. Ini kita masukkan saja, ukurannya pas ini biasanya. Nah, seperti ini bisa masuk ya. Kemudian kita kira-kira aja panjangnya, nanti kita set sesuai kebutuhan. Kemudian kenidrat. Nah, nanti kemudian kita pasang ini. Nah, valve-nya. Di toko online ya, banyak ini harganya berapa ya, kemarin saya beli sekitar 58.000 atau berapa, yang paling murah. Kalau kita beli online kan bisa milih yang toko yang paling murah. Masangnya jangan kebalik, ini ada panahnya, yang ada saringannya ini yang air masuknya, ini air keluarnya. Seperti ini. Ini sekalian saya kasih silikon seal tape saja. Caranya begini ya, muternya searah jarum jam. Jadi kalau kita kencangkan nanti tidak lepas, tapi malah rapat ya. Oke, ini cukup. Kita pasang terus. Ya, cukup. Lalu kita set kedalamannya. Biar mudah, ini saya pasang lagi. Nah, seperti ini tadi. Ini buat penahan karet kecilnya. Lalu misinya kita pasang lagi biar nggak bocor. Kalau kita pakai shock drat luar, ininya pendek, nggak nyampe. Jadi kita manfaatkan lagi. Oke, kita set tingginya di dalam. Oke, seperti ini ya tadi. Jadi ini seperti ini kira-kira aja panjangnya. Nah, kita masukkan sedikit, kita pasang. Ntar saya ambil. Oh, ini ya tadi. Ini sementara ada ini,
bawah saya pasang buat penahan aja biar bisa berdiri. Untuk pelampung yang lama level airnya itu segini, kira-kira segini. Sedangkan pelampung yang model auto valve ini dia akan mati ketika level airnya kira-kira setinggi 1 cm dari dasarnya tabung yang ini. Nah, kira-kira segini dia akan mati airnya. Nah, biar airnya bisa maksimal, ini saya set pakai tutup saja. Ntar saya ambil tutupnya, kita tekan. Nah, ini kan natap ya, kita tekan aja sampai ini bisa menutup rapat. Nah, sudah rapat. Oke, saya kembali tutupnya. Nah, seperti ini ya, sudah rapat. Kita lepas lagi. Kita sudah dapat tinggi ini ya. Nah, jadi kira-kira tingginya segini. Oh, ini udah nutup airnya sih sebenarnya, cuman biar lebih yakin nanti airnya berhenti, saya tambah kira-kira setengah senti. Saya tekan ke bawah lagi. Ya, kira-kira segini nanti dapatnya. Setelah itu kita tandai pakai spidol, gitu ya. Nanti bisa kita lem. Oke, sementara saya lepas lagi. Untuk selanjutnya saya lem. Saya lepas. Kerjaan kita selanjutnya ngelem pipa ini dengan pipa bawaan yang bawah, kemudian pipa ini sama genidratnya. Sama ini nanti sekalian kita tutup pakai silikon atau lem lilin, terserah punyanya apa. Oke, saya pause dulu. Oke, saya pakai lem lilin saja ya buat menutup lubang ini. Jadi nanti airnya dari sini lewat pipa yang kecil dalam tadi tidak keluar lewat sini, tapi keluarnya lewat sini. Saya tutup ini lubangnya. Oke, ini sudah saya lem ya, pakai lem lilin atau lem tembak. Cuman kalau ada, saya sarankan pakai lem besi atau lem baseball, itu lebih baik, lebih rapat ya. Oke, selanjutnya kita akan mengelem yang bagian ini, sudah kita tandai ya kedalamannya. Kita lepas saja. Sebelumnya kita pastikan kering, harusnya kering biar lemnya bisa melekat sempurna. Dalam ini kurang beres ya, kita cari tisu dulu. Tip mengelem ya, nggak perlu dua sisi ini kasih lem nanti malah belepotan, malah aliran airnya nggak lancar. Cukup satu sisi ini aja, yang sisi luarnya pipa ini aja yang kita kasih lem. Ya, itu aja udah rapat. Selanjutnya yang sisi yang sebelah sini juga
di sisi sini saja, yang pipa itu enggak usah. Kalau kita kasih dua-duanya nanti lemnya yang di dalam bocor malah mudah. Ini juga satu sisi saja. Ya, oke. Cukup ini. Oke, kita nunggu kering nanti kita pasang. Oke, ini hasilnya sudah saya lem. Ini saya tutup pakai lem lilin atau lem tembak. Ini cuman saya sarankan pakai lem besi atau Textone, itu lebih bagus, lebih rapat. Karena kalau lem tembak kadang-kadang itu masih rembes ya. Kalau rembes cuman efeknya ya nggak terlalu ngefek sih, cuman airnya keluar ke toilet sedikit gitu. Sama yang ini tadi saya lepas, kemudian saya kasih lem PVC, kemudian saya pasang lagi. Jadi kira-kira hasilnya seperti ini. Oke, kita akan coba kita pasang ya, mudah-mudahan berhasil. Oke, kita pasang, kita masukkan ya, pastikan karetnya ada biar nggak bocor. Ini posisinya kita cari yang enak, nah, kira-kira seperti ini, tidak mengganggu sini. Lalu kita pasang ini gerakannya ya. Ini penguncinya pasang. Setelah itu kita pasang saluran dari bawah. Cukup. Atas kita paskan biar nggak ganggu. Kita coba nyalakan kerannya, apakah airnya keluar. Mudah-mudahan berhasil. Nah, ini udah ngalir ya airnya seperti yang diharapkan dan lumayan kenceng, jauh lebih kenceng dibandingkan dengan pakai pelampung bawaan yang sebelumnya ya. Kita lihat nanti apakah dia bisa berhenti airnya tepat di sini. Jadi sebelum lubang ini dia harus berhenti di area sini nanti. Kalau dia sampai lebih tinggi kan airnya terbuang terus, nanti kerannya nggak mau mati. Oke, kita mati saja. Ini lubang buat ini buang, kalau airnya terlalu banyak dia nanti dibuang lewat sini menuju ke toilet gitu. Supaya nggak amber atau lipas lewat tutupnya sini. Cukup cepat ya isinya. Kalau sebenarnya bisa lebih cepat lagi kalau misalnya ini pipanya sampai bawah, pakai pipa paling nggak setengah in semua. Kalau yang ini kan pakai ini selang fleksibel ini. Nah ini pakai, karena saya pakai selang fleksibel yang dan pakai keran ini juga, ini kan lubangnya agak kecil ya. Kalau ini misalnya langsung pipa paralon dari sumber air, airnya akan lebih kencang lagi. Tapi sudah cukup lah untuk pemakaiannya.
sudah. Nah, ini bentar lagi ini udah mulai terendam, harusnya nanti berhenti sebelum airnya pas ya, tepat, jadi nggak sampai amber atau limpas ke sini, airnya dia sudah berhenti. Oke, kita coba ketika saya bilas atau saya flashing nanti airnya turun, ini harus nyala lagi. Nah, ini udah isi ya, udah ngalir. Sekarang saya tutup, mudah-mudahan pas tutupnya enggak ganjil. Nah ya, pas, enggak ada kendala. Jadi demikian teman-teman, mudah-mudahan bisa menginspirasi dan bermanfaat buat rekan-rekan yang menyaksikan video ini. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi.